eksklusif. Jadi kata kuncinya adalah sebuah peradaban yang hancur, yang musnah. Kapan peradaban bangkit? Kapan peradaban tumbuh? Peradaban tumbuh ketika siapa elan pertumbuhan itu? Yang selalu membangkitkan peradaban adalah kelompok-kelompok yang dikenal sebagai kelompok kreatif, yang jumlahnya tidak selalu lebih banyak, bahkan selalu lebih sedikit. Bahkan dalam mitologi Yunani, kita mengenal istilah Apiprotomes. Apa itu Apiprotomes? Apiprotomes itu sebenarnya tokoh yang bernama Protomes yang selalu membawa obor kemanapun ia pergi. Dan Protomos dalam sejarahnya menentang tirani yang dilakukan oleh Zeus. Kenapa? Karena Zeus membagikan api terlarang kepada rakyatnya dan ditentang oleh Protomos. Dan Zeus kemudian tunduk dan akhirnya mereka bekerja sama. Tetapi akhirnya Protomos yang menggelantarkan, menyiarkan perubahan itu akhirnya harus menerima siksaan. Jadi api Protomes yang kemudian dikenal dengan api Protomean inilah yang disimbolkan sebagai api ilmu pengetahuan, sekaligus lambang kehendak untuk tidak ditundukkan oleh pemerintahan yang tiran. Nah, jadi dalam setiap masa selalu ada yang membawa api Protomean ini. Biasanya orang menoleh pada kampus. Itu sejarah pertumbuhannya. Nah, ada juga misalnya peradaban yang terhambat. Kapan? Ketika tantangan yang datang terlalu besar dan mendominasi, bahkan mendisplace, bahkan menggantikan pola kehidupan yang ada. Misalnya suku Mongolia yang hidup nomaden, akhirnya bisa bertahan melawan panas dan dinginnya alam, karena dia tidak menciptakan teknologi untuk mengatasi serangan alam. Di sisi lain, ada juga peradaban-peradaban yang hancur. Mengapa peradaban itu hancur? Yang pertama misalnya, dia hancur karena terlalu mengidolakan masa lalu yang gilang gemilang. Contohnya peradaban Venesia. Ada juga peradaban yang hancur karena mengidolakan teknik yang bersifat fana, misalnya seni berperang atau teknik bertempur. Misalnya kita mendengar misalnya dalam sejarah bagaimana pertarungan antara David and Goliath. Ya, Goliath yang selalu menang karena menggunakan jirah yang tidak bisa ditembus oleh tombak. Dia kalah oleh David yang hanya menggunakan ketepel dan tombak. Dan David tidak menombak karena dia tahu jirah yang digunakan oleh Goliath tidak bisa ditembus panah, tapi dia menembak kening Goliath dengan batu ketepel itu. Jirah begitu bangga, tapi ketika dia melihat David datang menantang perang tidak menggunakan senjata, Goliath merasa terhina, lalu dia berkata, emangnya saya anjing mau dipukul dengan tongkat? Nah, karena dia membangga-banggakan teknik bertempur yang ia gunakan, terutama jirah yang tidak bisa ditembus oleh panah. Ada juga misalnya karena mengidolakan instrumen yang tidak bisa dikalahkan. Biasanya negara-negara yang ideologi yang dikiranya tidak akan pernah hancur. Kita melihat bagaimana perestroika di Soviet hancur, bagaimana komunisme di negara-negara lain juga hancur. Karena apa? Karena dia anggap itu sebagai pusaka yang tidak bisa dirusak. Dan tentu saja peradaban juga bisa hancur, bisa musnah karena mabuk kemenangan. Mudah-mudahan keempat itu tidak terjadi di sini. Tetapi kalau kita melihat bagaimana misalnya metamorfosis partai politik dan media, karena bahasan kita adalah perspektif komunikasi politik, kita tidak bisa melepaskan bahasan ini dari dua aktor utama komunikasi politik, partai politik dan media. Kita lihat misalnya, dalam sejarah Indonesia, partai politik secara formal baru ada pada 3 November 1945. Ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah nomor 3 tahun 45. Tapi sebelum itu gerakan-gerakan politik kerakyatan, gerakan-gerakan politik nirpartai sudah ada. Ini uniknya. Jadi partai politik, bahkan Tentara Nasional Republik Indonesia
dan Kepolisian Republik Indonesia baru ada sebagai kekuatan yang terorganisir setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya dia berupa anasir kekuatan rakyat. Dan pada dekade 50-an, Islam, tradisionalisme Jawa, komunisme, sosialisme, dan nasionalisme menjadi 5 aliran pemikiran politik yang berebut pengaruh. Termasuk memperebutkan media massa sehingga berpihak kepadanya. Tiba pada tahun 1970, pemerintahan Orde Baru melakukan fusi. Partai-partai yang ada peserta pemilu tahun 71 difusikan menjadi kekuatan-kekuatan religius atau spiritualis nasionalis yang kemudian menjadi P3 dan nasionalis spiritualis yang kemudian menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu muncullah Golkar yang tadinya dari sekretariat bersama Partai Golkar yang berupa organ-organ fungsional. Nah, itu kalau kita lihat. Nah, tetapi kita melihat tumbuh tumbangnya Orde Baru menjadi momentum kebangkitan pluralisme politik. Jadi sampai titik ini kita melihat perkembangan politik di Indonesia selalu berayun dari titik ekstrim yang satu menuju ekstrim yang lain. Dari tidak ada partai, kemudian melembaga menjadi partai yang banyak, difusikan menjadi 3 partai yang ngakunya 2 partai 1 golongan karya, kemudian kembali menjadi multipartai. Nah, ini menarik. Mengapa saya bilang menarik? Karena kalau kita bandingkan antara satu partai dengan partai lain, nyaris yang banyak partai itu saya katakan hanya 2 atau 3 partai dengan banyak nama. Mengapa saya bilang hanya 2 atau 3 partai dengan banyak nama? Karena di antara partai-partai yang banyak itu sejatinya tidak menunjukkan political platform atau ideologi politik yang berbeda. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, mereka punya kaitan historis. Mereka punya filogeni atau sejarah kekerabatan. Ya, jadi ada partai yang bisa dikembalikan kepada induknya Golkar, ada sejarah yang bisa dikembalikan kepada induknya PDI, bahkan jauhnya kepada nasionalisme dan lain-lain. Nah, itu kalau kita melihat bagaimana dinamika dari sisi political arena. Lalu kalau kita lihat dari sisi suprastruktur politik, ini menarik lagi. Karena kita menemukan bahwa 21 tahun atau 20 tahun pertama pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, kita melihat Indonesia ini seperti pemerintahan politik. Buku Di Bawah Bendera Revolusi menjadi semacam kitab suci pada masa itu. Dan Pak Karno sangat suka berbicara politik, melakukan kursus-kursus politik. Namun sayangnya ekonomi terpinggirkan, bahkan akhirnya mengalami krisis. Tapi sepertinya Pak Karno tidak memedulikan ini. Bahkan dia pernah berpidato menjelang keruntuhannya tahun 65, dia katakan, selama rakyat Indonesia masih bernyanyi, berarti tidak ada masalah. Padahal inflasi sudah sekitar 600% saat itu. Nah, ini menarik. Ini menarik. Nah, Soekarno turun digantikan oleh Pak Harto atau dengan proses yang begitu mencengangkan pada tahun 65 dengan ada gerakan G30 SPKI, Pak Harto mengambil sisi yang lain. Jadi seakan-akan ini ada antitesa bila 21 tahun pertama pemerintahan politik, 30 tahun berikutnya ekonomi menjadi panglima. Orang-orang analis ekonomi, ilmuwan ekonomi menyebut Indonesia pada masa Orde Baru tak ubahnya seperti Indonesia Incorporation. Mengapa begitu? Karena mereka melihat Pak Harto sepertinya seperti chief executive officer, di mana para menteri itu seperti direksi dan DPR, MPR itu menjadi seperti dewan komisaris yang bisa dikendalikan. Namun kita melihat dari sisi komunikasi politik, kita melihat bagaimana perjumpaan yang khas antara Pak Harto dengan rakyat Indonesia melalui komunikasi sambung rasa. Momen itulah yang menurut saya susah kita temukan kopiannya hari ini. Ya, karena meskipun pejabat hari ini meniru belusukan kayak Pak Harto, tetapi diksi yang dipilih, gaya yang dipakai,
dan naturalisasi yang dipertunjukkan tidak ada bandingannya. Ini sisi menariknya. Nah, kemudian kita melihat pasca Orde Baru, presiden silih berganti dan memfokuskan usahanya pada pembangunan manusia. Jadi seperti misalnya tidak lagi pada politik ansih, tidak lagi pada ekonomi ansih, tapi sejak Presiden B.J. Habibie sampai Joko Widodo yang terakhir, semuanya memfokuskan kepada pembangunan manusia. Pertanyaannya, di manakah letak kemuliaan pembangunan manusia itu? Sebab seperti pertanyaan Bu Weli tadi, mengapa bantuan terus digelontorkan bahkan dalam satu provinsi sekeluarga itu bisa menerima 9 atau 10 jenis bantuan, tapi kok demo tidak reda? Undang Cipta Kerja begitu keras, bahkan menurut saya paling keras dalam proses penyusunan undang-undang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mengapa? Ini bisa kita lihat misalnya tentang bagaimana peta political arena hari ini gitu ya, di mana ada kemunculan non-state actor, dan yang paling penting sebenarnya adalah karena hubungan hierarkis antara pemerintah dan rakyat sebagai ciri khas pemerintahan di masa lalu sekarang sudah tidak lagi berlaku, karena hubungan pemerintah dan rakyat diperantarai oleh komunitas-komunitas yang bisa mengatur dirinya sendiri. Inilah dampak revolusi digital yang melanda negara ini, yang meskipun menurut Klaus Schwab bahwa benturan sebenarnya baru akan terjadi pada tahun 2025, sebagaimana diyakini oleh 85% responden, tetapi kita melihat beberapa aspek revolusi digital itu sudah nampak. Misalnya, kehadiran digital atau digital appearance, baik melalui YouTube, melalui email, melalui web, hampir semua masyarakat sudah punya kehadiran digital dan mendefinisikan dirinya dalam cara digital. Apa implikasinya bagi pemerintahan dan komunikasi politik? Ada analisis yang menarik. Karena kekuasaan terdiversifikasi dan terbagi ke dalam kekuatan-kekuatan non-negara atau non-state actor, maka pemerintah semakin sulit mengontrol pola komunikasi karena 2 alasan. Yang pertama, klaim bahwa menjadi penguasa hari ini amat mudah, mempraktekannya amat sulit, dan siapapun amat mudah kehilangan kekuasaan, itu seakan-akan menjadi maksim yang berlaku di mana-mana. Jadi mudah mendapatkan kekuasaan, sulit melaksanakannya, dan mudah juga kehilangan kekuasaan. Apa yang dikatakan oleh moderator tadi benar. Bagaimana George Bush bagaimana Donald Trump dengan seketika menjadi presiden, tidak pernah sepi selama memerintah. Diwarnai oleh kontroversi, bukan karena personalitinya, tetapi lebih karena platform Partai Republik yang dia bawa, terutama perkara Amerikanisasi nomor 1. Tapi kemudian dia terancam, karena meskipun misalnya belum final, tetapi raihan electoral vote gitu ya, suara Dewan Pemilih Joe Biden itu sudah hampir mendekati 270 sebagai titik aman bagi kemenangan pemilu Amerika. Di Indonesia juga begitu. Mendapatkan kekuasaan seakan mudah, mempraktekannya susah dan mudah kehilangan. Karena apa? Karena sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua itu? Di era keterbukaan seperti ini, dihadapkan kepada masifnya revolusi digital, maka pemerintah dan aktor komunikasi makin sulit mengontrol reaksi-reaksi komunikasi yang muncul setelah peristiwa itu terjadi. Ini tak ubahnya dengan betapa sulitnya seorang pengusaha mengontrol bagaimana respon konsumen terhadap produk yang dijualnya. Meskipun ia punya agen pemasaran yang handal, meskipun ia punya infrastruktur dan platform komunikasi yang lengkap. Mengapa begitu? Karena sekarang ada survei yang ditunjukkan oleh AC Nielsen Global, terbukti bahwa
marketing, public relation yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga resmi termasuk perusahaan tidak jauh lebih dahsyat daya persuasinya dibanding informasi yang diberikan oleh teman sebaya atau informasi yang tersaji di internet. Asia Nielsen misalnya dengan gamblang menyebut 90% responden di dunia lebih percaya kepada informasi yang disampaikan oleh orang yang dikenalnya menyangkut sebuah produk, menyangkut sebuah tempat destinasi wisata. Jadi word of mouth itu jauh lebih dipercaya ketimbang iklan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan. Dan 70% responden mengaku mereka percaya kepada informasi yang tersaji di internet dan lebih-lebih jika itu merupakan testimoni orang-orang yang sudah mengalami berkunjung ke suatu tempat atau misalnya yang sudah merasakan mencicipi hidangan di sebuah restoran. Jadi kalau kita mendengar misalnya bagaimana hiruk-pikuk Taman Komodo yang diubah menjadi sirkuit misalnya dari media sosial, nah orang akan tertarik pergi ke sana bergantung kepada konten media sosial. Itu dua sebab mengapa betapa sulitnya. Lalu di mana letak? Ibu Bapak sekalian, seperti dikatakan di awal tadi, peradaban adalah soal bagaimana proses menjalani hidup bersama ibaratnya dalam sebuah keluarga yang inklusif. Ini persoalannya. Ini tidak lain adalah menyangkut bagaimana proses komunikasi ini dilakukan dengan bobot nilai. Pertanyaannya, mengapa sih kita menoleh kepada komunikasi? Coba digeser sedikit ke bawah. Ada satu alasan, kalau saya gunakan alasan teologis, mengapa menoleh kepada ilmu komunikasi di bawahnya, terus ke bawah. Nah, di sana, di dalam maaf bagi yang beragama selain Islam gitu ya. Mengapa kita menoleh komunikasi? Saya gunakan ayat yang tidak bisa dibantah. Surat Ibrahim mengatakan, kata yang baik itu ibarat pohon yang tumbuh subur, yang akarnya rindang, berbuah sepanjang musim. Ini kata yang baik. Ini kalimatan toyibatan. Jadi kata yang baik seperti ini. Ini contoh, ini analogi, ini gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada siapapun yang ingin mewujudkan kebaikan, maka tidak lain salah satunya adalah jagalah lisan. Itu digambarkan sebagai pohon yang kerontang, akarnya tercerabut dan tidak mungkin menghasilkan buah. Pertanyaan saya, lalu sekarang kita menemukan yang mana? Kalau kita buka Google misalnya, bagaimana sindir menyindir antara, Masya Allah, antara pejabat yang kita gaji, antara pejabat yang digaji oleh rakyat, dan bukan untuk mengatakan kata-kata yang kotor, tetapi berani mengatakan kalau Anda tidak setuju dengan sikap pemerintah, keluar dari republik. Atau kepada pihak yang mengkritik pemerintah, dia katakan, saya tidak ngerti seorang profesor kok isinya sampah. Apa tidak ada kata yang lebih kasar daripada itu semua? Ini peradaban yang akan kita bangun. Saya kembalikan kepada Anda semua untuk menilainya. Tetapi nurani saya mengatakan tentu bukan ini, karena kita diciptakan bukan dari semen. Mitologi Yunani sekali lagi mengatakan bahwa umat manusia itu apapun agamanya, apapun latar belakang ras dan warna kulitnya, gambarannya satu dan sederhana. Umat manusia adalah jiwa yang meniti tangga nilai menuju Tuhannya. Itu dalam ukiran Il Monte Santo Didio tahun 1477.
Di dalam ukiran gambarannya seperti itu. Jadi jiwa manusia itu menaiki tangga, dan tangga itu palang-palangnya tidak lain adalah nilai. Jadi manusia adalah organ yang terus mengalir pantarai, yang terus menaiki tangga-tangga nilai itu menuju Tuhannya. Jadi pertanyaannya, kalau digambarkan tangga-tangga nilai seperti itu, mengapa yang keluar itu kata-kata kasar? Ini tidak aneh. Mengapa tidak aneh? Karena ketika kita bicara nilai, berarti kita bicara dimensi baik buruk, benar salah. Oleh karena itu maka semua orang bernilai, tapi belum tentu semua orang baik. Kenapa? Karena bergantung kepada nilai yang dirujuk dan derajat penghayatan atas nilai yang dirujuk. Misalnya, apakah bangsa ini mirip misalnya dengan negara bajak laut, di mana pemimpinnya bajak laut? Misalnya siapa? Misalnya kita nonton film Caribbean di situ. Luar biasa begitu. Tapi kan bukan peradaban itu yang kita kehendaki. Oleh karena itu saya dorong, dan tidak ada pilihan lain. Komunikasi politik bisa menyingkap tabir peradaban politik ketika komunikasi politik didasarkan pada nilai-nilai atau values driven political communication. Gambarannya seperti ini, gambaran konseptualnya. Yang pertama, kebijakan nilai, kebijakan negara yang fundamental menjadi common platform partai politik, sekaligus juga menjadi common platform media. Jadi, diksinya boleh berbeda, tetapi menyangkut kebijakan negara yang fundamental, kita tidak boleh berbeda. Mengapa? Karena negara-negara paling liberal sekalipun, mereka hanya berbeda pendapat pada hal-hal, pada aspek-aspek yang tidak tercakup sebagai kebijakan negara yang fundamental. Itu yang pertama. Yang kedua, platform komunikasi harus diciptakan oleh pemerintah, itu mutlak harus diciptakan oleh pemerintah. Tetapi jangan menganggap bahwa mereka yang berbeda dengan suara pemerintah sebagai menyimpang. Dalam abad kreativitas seperti ini, maka melakukan ko-kreasi, mencipta ulang platform adalah bagian dari kreativitas yang tidak bisa ditawar. Misalnya sebuah produk, sebuah perusahaan bisa menciptakan platform produk, dilempar ke pasar, konsumen melakukan ko-kreasi berdasarkan pembicaraannya di komunitas, atau yang disebut dengan communitizations, maka seharusnya seperti layaknya perusahaan yang akan mendengarkan suara komunitas, lalu menjadikan dan menyempurnakan platform yang dibuatnya itu berdasarkan masukan yang dibuat oleh konsumen yang sudah diko-kreasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kejujuran yang menjadi diferensiasi. Diferensiasi produk, diferensiasi gagasan, itu tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, selain harus memberikan ruang bagi co-creations, communitization, juga tentang karakter building. Jadi diferensiasi itu menjadi DNA yang tidak bisa ditawar, dan itu muncul dari perbedaan yang jujur yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar klaim. Dalam komunikasi politik, DNA yang menjadi diferensiasi sekaligus menciri karakter building itu, itulah efikasi politik. Jadi bagaimana rakyat merasa dengan terlibat atau tidak terlibat mempengaruhi pemerintah, ada dampaknya. Tapi kalau masyarakat merasakan terlibat atau tidak terlibat, mencoblos atau tidak mencoblos pada 9 Desember 2020 namun keadaan tidak berubah, itu tidak ada efikasi politik, tidak ada kemajuan politik. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat tidak berubah, tidak bisa mengubah sistem, akhirnya masyarakat akan merasa teralienasi, terasing, tercerabut, dan tak berdaya. Jika itu yang terjadi, maka jangan harap masyarakat akan terlibat. Sebaliknya, masyarakat akan menarik diri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa karena tesis kita komunikasi politik harus didorong dan didasarkan pada nilai,
maka kita akan melihat apa yang menjadi nilai dasarnya, nilai instrumental sekaligus operasional. Yang dimaksud dengan nilai dasar atau filosofis Grundslag itu tidak lain adalah nilai dasarnya adalah kejujuran. Apa kejujuran itu? Saya terjemahkan menjadi kebenaran, kejelasan, dan keberadaan maksud. Itu menjadi nilai dasar komunikasi politik. Bila kejujuran hilang, maka akan makin sulit membedakan mana berita yang benar, mana berita bohong, mana berita palsu. Jangan-jangan yang diklaim sebagai berita benar itu sebenarnya fake news kalau nilai dasarnya hilang. Sedangkan nilai instrumental adalah nilai yang berkaitan dengan konteks. Oleh karena itu kepekaan membaca konteks ini menjadi penting begitu. Jadi jangan sampai ketika demo sedang panas, ya, lalu pemerintah muncul dengan konferensi pers yang bernada mengancam mereka yang melakukan unjuk rasa. Ini tak ubahnya menyiram bensin ke dalam bara api. Maaf, menurut saya seperti itu. Karena meskipun benar apa yang dikatakan pemerintah, tetapi konteks penyampaiannya tidak tepat. Coba jawab. Siapa sih sebenarnya yang ingin demo? Siapa sih orang yang benar-benar menikmati demo? Nggak ada. Daripada demo di jalan raya panas-panasan, mending demo masak. Mending demo makan duren di kebunnya Bu Weli. Setelah makan ikan baung. Daripada panas-panasan gitu ya. Daripada panas-panasan demo gitu, nggak ada. Nah, jangan lupa juga nilai operasional. Apa itu? Kesantunan ya dan kepatutan. Appearance. Ketika muncul pilihan kata, pilihan diksi. Saya beri contoh misalnya. Ketika ditanya, apa makna? Orang akan mengatakan Selat Sunda adalah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tapi orang yang arif akan mengatakan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dipersatukan oleh Selat Sunda. Faktanya sama, ujarannya berbeda, maknanya berbeda persis. Seperti Garuda Indonesia tergelincir lalu mendarat di sungai, hanya ada 25 orang yang hidup, sisanya meninggal kalau tidak salah. Lebih dari 100 yang meninggal. Media nasional memberitakan Garuda jatuh, sekian ratus orang tewas. Saya sedih. Lalu saya browsing dan saya temukan berita yang menyejukkan justru dari media asing. Media asing mengatakan Garuda jatuh, 25 orang selamat. Tidak ada yang berbohong, ini soal sudut pandang. Ini soal bagaimana cara menampilkan fakta. Ketimbang berbohong, sudut pandang yang menjadi pantase poin, yang menjadi titik temu, ini menjadi penting. Kemudian, kewenangan, kepakaran harus menjadi ukuran kepatutan. Karena sebuah pesan komunikasi politik hanya akan benar-benar mempersuasi secara jujur apabila yang mengatakannya punya kapasitas keilmuan atau punya dasar yang menjadi kewenangan mengapa dia harus mengatakan itu. Tapi kalau dari sisi otoritas jabatan dia tidak kewenangan mengatakan itu atau melampaui kewenangannya, atau dari sisi keilmuan ia tidak menguasainya, 1000 kata yang keluar tidak akan berdampak apapun. Ia hanya akan menjadi kata-kata yang mengotori gendang. Jadi mulai sekarang, bicaralah sesuai dengan kapasitas, sampaikanlah secara santun. Nah, kemudian kita pun harus mendorong pemerintah menjadi service oriented and learning organization. Ini tidak bisa ditawar, Ibu Bapak. Karena pemerintah, karena universitas, bahkan profesor sekalipun harus siap menjadi dinosaurus ketika ia gagal beradaptasi menghadapi apa yang disebut dengan Google Equalizer Phenomenon. Google membuat dunia ini menjadi flat, menjadi datar, menjadi terang benderang. Seorang murid bisa mengalahkan dosennya, bahkan bisa mengalahkan profesornya karena lebih banyak membaca, karena lebih update, karena lebih bisa beradaptasi.
Google menerobos batas-batas dan merontokkan otoritas yang selama ini dijaga jaraknya. Kewibawaan, kehormatan, kesungkanan diterobos oleh Google. Siapa yang lebih banyak terlibat, dia akan lebih siap. Karena itu jika pemerintah, jika pengusaha, jika kampus, jika rektor, profesor, doktor tidak beradaptasi, kembali lagi harus bersiap menjadi dinosaurus. Oleh karena itu maka tinggalkanlah zona nyaman dan fokuslah pada melayani dan menjadi organisasi pembelajar. Kemudian, apakah benar misalnya seperti yang dipertanyakan oleh Dr. Welly itu? Mengapa sih dengan bantuan itu kok tidak meluluhkan? Nah, ini pertanyaannya. Karena ada gejala, insentif itu menjadi pendorong bagi tindakan. Tapi menurut saya ini ilusi. Mengapa ilusi? Ini terjadi pada masa Cina klasik. Ada kisah yang menarik. Pada abad keempat atau kelima ya Masehi, ketika Cina dilanda wabah karena tikus ada di mana-mana, sawah tidak bisa dipanen karena diserbu tikus. Akhirnya kaisar membuat titah. Barang siapa yang bisa menyetorkan 1 ekor tikus akan mendapat hadiah 5 yuan dari pemerintah. Dan pemerintah menggelontorkan uang sangat besar. Namun tikus tidak juga hilang. Mengapa? Bukan tikus tidak ditangkap. Tapi ketika seorang petani mendapatkan 1 ekor tikus, maka ekornya dipotong-potong menjadi 2, menjadi 3. Sehingga harusnya mendapatkan 1 kali insentif. Dia mendapatkannya 2 atau 3 kali insentif. Karena itu, apabila insentif dimaksudkan dengan sebagai alat domestifikasi, jangan pernah peradaban akan tercipta dengan baik. Mengapa? Karena sekali lagi, orang tidak bisa dininabobokan. Bisa insentif menyentuh peradaban, sejauh dia bisa menyentuh spiritual penerimanya. Oleh karena itu maka kita harus mendorong bagaimana knowledge based spiritual and personal leadership and communication ini benar-benar terjadi dengan proses komunikasi yang 2 arah, yang horizontal sekaligus vertikal gitu ya. Sekaligus juga menghindari dan mengurangi komunikasi yang dengan agitasi dan intimidasi ke arah budaya komunikasi yang rekreasional dan humanis. Oleh karena itu maka kita harus membuang budaya pasrah. Ya, budaya pasrah. Seperti budaya pasrah itu misalnya budaya yang diam itu emas. Kita harus buang. Dan kita harus mendorong pemerintah untuk siap menerima bad or negative news. Misalnya kabar buruknya, apa yang dirasakan oleh rakyat harus sampai. Jadi tidak bisa misalnya memelihara asal Bapak senang dan lain-lain. Jadi intinya komunikasi politik bisa menjadi enabler bagi pembentukan bangsa Indonesia sebagai satu keluarga yang inklusif. Jika komunikasi politik didasarkan pada nilai-nilai tadi, itu bukan satu-satunya nilai yang harus dirujuk, meskipun uraiannya sampai 7, tetapi itu sekurang-kurangnya. Pilihan nilai tidak bisa ditawar, karena kita semua tidak terbuat dari semen, dan kita yakin kita hidup tak ubahnya sedang memanjat tangga nilai menuju Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Karim atas pemaparan materinya yang luar biasa ya. Pas waktunya 30 menit ya. Bapak Ibu dipersiapkan ya. 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 Jadi banyak hal-hal yang menarik disampaikan oleh Prof. Karim ya. Ada satu statement yang menurut saya sangat menarik dalam konteks kekuasaan politik, mudah mendapatkan kekuasaan tapi susah melaksanakannya. Dan itu terjadi pada saat ini kan. Bagaimana proses melaksanakan hidup bersama dalam bingkai komunikasi itu juga luar biasa susahnya. Komunikasi menyebabkannya
ada dua opsi saya berikan. Pertama, Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan mengklik tombol raise hand di partisipan, atau Bapak Ibu bisa melalui chat untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Satu Maizul Hardinas, dalam beberapa tahun ke belakang agama menjadi bahan jualan dalam perpolitikan di Indonesia. Hal serupa juga mulai dilakukan di Amerika. Bahkan Amerika yang notabene merupakan negara liberal, presidennya Joe Biden pun menyinggung soal agama. Panjang nih pertanyaannya ya. Biden dalam kampanye berjanji membuat kebijakan lebih baik untuk umat Islam, ya, mengutip hadis, ya ini menarik ini, ya mengutip hadis. Jadi ini artinya hadis Muslim, siapapun di antara kamu melakukan kesalahan, maka dia mengubah dengan tangannya. Jadi kalau hadis itu man ra'a minkum munkaram ya falyughayyirih. Itu dia kalau bahasa ya. Bagaimana kira-kira nih tanggapan Prof Karim? Ya, dengan kampanye ini dilakukan Joe Biden, kalau nggak salah bulan Juli 2020, Joe Biden pernah melakukan kampanye dengan mengutip hadis Rasulullah SAW. Jadi siapa yang bisa melakukan kesalahan, hendak rubahlah dengan tangannya, ya, atau dengan lisannya, ya, atau dengan hati yang selemah iman. Silakan Prof Karim untuk menanggapinya. Halo. Oke, saya tidak aneh kalau Joe Biden mengutip hadis. Mengapa? Pertama, kalau dilihat dari platform Demokrat sebagai partai yang mengusung Joe Biden, itu sudah punya tradisi kedekatan dengan Islam, misalnya Obama gitu ya. Dan kalau kita melihat sikap politik Demokrat cenderung lebih moderat, lebih toleran, lebih terbuka, jangankan terhadap agama, bahkan terhadap komunitas-komunitas yang dinilai menyimpang. Misalnya gay gitu ya, dan kaum homoseksual itu terkenal. Misalnya ketika Obama menjadi masalah, ada pepatah mengatakan jangan pernah tanya dan jangan pernah katakan mereka akan mendaftar menjadi anggota Amerika Serikat. Jadi dari sisi kepartaian itu sangat mungkin. Kemudian kedua, ini terkait dengan diksi umum bahwa hubungan antara agama dan politik itu memang sangat erat. Ya, tapi sayangnya hubungan agama dan politik itu tidak seperti Rama dan Sinta begitu. Meskipun Sintanya setia menyertai Rama, sayangnya Ramanya jelalatan tergoda yang lain. Gitu. Coba kita lihat di Indonesia, dasar negara kita tetap Pancasila meskipun konstitusinya berubah-ubah. Tahun 45 kemudian diganti tahun 49 konstitusi RIS sampai 17 Agustus 50, kemudian 1750 berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sampai 5 Juli 59, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, Pancasila ada di sana. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan berbagai kalimat yang berbeda ada di sana. Jadi politik dan agama, sebenarnya agamanya menyertai seiring dengan menyertai Pancasila, menyertai politik. Tapi wajah politiknya berbeda-beda tiap satu periode dibanding periode yang lain. Jadi itulah tabiatnya. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa yang penting sebenarnya bukan formalisasi agama di dalam politik, karena dia akan melahirkan Islam politik misalnya. Ketika Islam ditafsirkan dan dibawa untuk kepentingan politik. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana oleh nilai-nilai agama, oleh nilai-nilai budaya misalnya, seperti yang diucapkan oleh Haji Omar Syahid Cokro Aminoto ketika
Jauh-jauh hari pemuda berkumpul dalam sidang kerapatan pemuda 28 Oktober 1928. Beberapa tahun sebelumnya, HOS Cokroaminoto yang menjadi guru bangsa, menjadi gurunya Soekarno dan pemuda lain, dia katakan, kita orang Islam, kita Muslim, kita harus menjadi pelopor bagi toleransi, sekaligus berdiri paling depan dalam menyelamatkan bangsa dan umat ini dari penjajahan tanpa melihat latar belakang agama dan keyakinan, karena kita dipersatukan sebagai warga bangsa yang punya keyakinan agama masing-masing. Jadi sekali lagi, bukan formalisasi sebenarnya yang terjadi, bukan strukturalisasi agama yang dibawa ke dalam politik, tetapi spiritualisasi politik dengan kehidupan agama. Sebab ketika agama jadi seringkali obscurantis deadlock. Deadlock yang terjadi karena agama sebatas sebagai alat pembenar dari kebijakan yang diambil oleh mereka yang berkuasa. Kalau sudah didasarkan pada agama sebagai alat pembenar, maka hilang. Itulah sebabnya jadi kalau saya tadi mengutip surat Ibrahim, bukan ingin menunjukkan formalisasi, tapi betapa tidak perlu diragukan lagi bahwa meskipun komunikasi itu sebatas enabler, faktor yang memungkinkan peristiwa politik terjadi, tapi signifikansi letak kemuliaan bahasa dalam menentukan kualitas proses dari sebuah peristiwa tidak bisa diragukan, karena kita percaya komunikasi seperti halnya politik itu sendiri bersifat teleologis atau dikendalikan oleh tujuan. Jadi mudah-mudahan spiritualisasi yang menguat, bukan formalisasi agama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Karim atas jawabannya. Jadi ini jawaban politik Prof ya, Joe Biden-nya Prof ya. Tapi katanya Samsi Ali dari awal mengatakan lebih berpihak kepada Joe Biden daripada Trump katanya. Dengan gaya Trump yang represif katanya. Ya. Teman-teman saya Oke, dan juga karena mereka melihat tradisi Demokrat itu jauh lebih terbuka gitu ya, dibanding dengan Republik yang konservatif gitu ya. Tapi orang-orang tua umumnya ingin Republik, mereka ingin jaminan gitu ya, keamanan. Meskipun Demokrat menjanjikan kesejahteraan gitu ya, pajak, pelindungan veteran, dan menarik tentara dari berbagai negara gitu ya. Tapi yang menurut saya, ya, Pak Firdaus gimana? Tapi mohon maaf Prof, saya sedikit mengulas ini. Kalau kita kaitkan dengan COVID ini, katanya antara Trump dengan Biden ini ada bagaimana kapital bermain di belakangnya, yang Biden dengan Obamanya dengan bisnis di kesehatannya, sementara Trump dengan alat-alat perangnya gitu loh. Jadi kalau seandainya Biden menang, ini COVID ini bagaimana ke depan dengan obat dan sebagainya gitu ya. Ya, menurut saya justru prospek ya penanggulangan COVID akan lebih sistematis di tangan Biden. Kenapa? Karena tradisi Partai Demokrat itu lebih care terhadap kesehatan. Kita pernah menyaksikan bagaimana program Obamacare ya, yang memberikan perlindungan kesehatan dan jompo diobrak-abrik oleh Trump. Bukan karena personality Trump saja, tetapi lebih karena political platform atau ideologi politik Republik yang tidak memihak atau sekurang-kurangnya kurang memihak pada urusan dalam negeri, pada urusan kesehatan, kesejahteraan, dan jaminan sosial, melebihi perhatiannya terhadap keamanan internasional. Nah, jadi menurut saya kalau dilihat dari aspek itu, ya tradisi Demokrat lebih fair gitu ya untuk urusan jaminan sosial, kesehatan, veteran, termasuk misalnya longgarnya misalnya izin atau longgarnya toleransi terhadap perkawinan di luar nikah tentu saja gitu ya. Karena Demokrat lebih maju dalam aspek itu. Itu kalau kita melihat bagaimana platform Republik dan platform Demokrat. Kalau kita lihat dari dokumen-dokumen yang sudah diluncurkannya gitu ya.
Karena mereka konsisten. Karena konsisten maka kita bisa melacak apa sih jenis kelamin Partai Republik, apa jenis kelamin Partai Demokrat. Coba kalau kita tanya, apa jenis kelaminnya partai politik di Indonesia? Ketika sebelum Pilpres ada sebelah kiri, begitu Pilpres sudah selesai ikut ke kanan gitu loh. Kalau kanan oke, apakah punya jenis kelamin? Padahal partai berasal dari kata fat, bukan kentut fatnya. Fat itu bagian. Artinya ketika saya mengikatkan diri menjadi satu bagian partai, saya menolak menjadi bagian dari partai lain. Itulah yang disebut dengan preferensi politik. Kalau preferensi politik tidak ada, jangan harap ada partisanship. Jangan harap ada ikatan emosional masyarakat dengan partai politik begitu. Sebab elitnya tidak menunjukkan preferensi, jangan harap akan ada partisanship. Itulah sebabnya kematian partai, kehancuran partai tidak diratapi, dan kebangkitan atau kemunculan partai apapun tidak akan disanggup. Jadi saya melihat partai lama dan partai baru sebenarnya punya kan yang sama, yang membedakannya hanya dari sisi infrastruktur kepartaian. Kita harap sebenarnya, saya ingin sebenarnya partai layaknya partai, punya jenis kelamin, punya preferensi ideologis, punya kemampuan untuk bersikap atas kebijakan pemerintah, atas isu yang fundamental, dan benar-benar menjadi plasenta yang menghubungkan rakyat dan pemerintahnya, seperti plasenta yang menghubungkan janin dengan ibu kandungnya. Tanpa itu semua susah. Yang ada di kita kan preferensi keormasan atau ikatan emosional dengan keormasan. Sehingga orang berani berbeda lebaran dengan pemerintah, mengikuti keormasannya. Nah, mudah-mudahan dalam kepartaian tumbuh seperti itu, tapi langkahnya memang harus dimulai dari elit. Kalau tidak, kita bisa memelopori itu, menegakkan peradaban politik yang berbasis pada preferensi ideologi dengan cara apa? Dengan cara menjadikan pemilihan umum ini sebagai mekanisme pemberi sanksi atas tindakan yang salah. Tinggalkanlah partai yang tidak punya preferensi, yang tidak memihak, yang kanan kiri oke, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan lain-lain. Kita harus catat poin-poin itu. Jangan sampai kita mencoblos sama seperti memberikan cek kosong. Sudah bosan kita dibohongi. Dan saya harap kampus dengan mahasiswanya, dengan alumninya menjadi obor-obor protean, menjadi obor-obor perubahan dengan simbol ilmu pengetahuannya, dedikasi dan komitmennya bisa menjadi penunjuk jalan perubahan bagi masyarakat yang lebih luas. Begitu Pak Firdaus. Terima kasih Prof. Karim. Ini kuliah umum yang mencerahkan ya. Ini sebenarnya bisa 3 SKS ini sebenarnya nih. Cuma berhubung kita ada apalagi hari Jumat keberkahannya berlipat ganda Pak Firdaus. Iya Prof. Ini ada selanjutnya pertanyaan Prof dari Irsad. Kepada Irsad langsung silakan bertanya Irsad. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus, dosen kami. Pak Karim, saya senang mendengarkan uraian Bapak tadi. Perkenalkan, saya Irsad, mahasiswa pasca sarjana di Ilmu Komunikasi UNRI. Menurut saya tadi banyak sentuhan-sentuhannya dengan realitas yang ada di Indonesia kali tepatnya kita Pak. Kalau saya sederhananya melihat politik itu dibangun adalah sebagai jembatan untuk mempertemukan harapan dengan realitas. Jadi pemerintahan atau pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi, sebenarnya dia terpilih karena masyarakat atau rakyat merasa ada harapan pada dia. Makanya dia terpilih, karena rakyat mempunyai harapan. Nah, setelah dia terpilih, pemerintah ini harus mewujudkannya melalui realitas. Jadi harapan tadi menjadi realitas. Persoalannya, setelah memerintah, ternyata harapan ini berjauhan gap-nya dengan realitas. Disinilah mungkin persoalan yang terjadi. Nah, ilmu komunikasi sebenarnya mungkin menjembatani antara harapan yang hadir di waktu dia dipilih
dengan harapan tadi dikomunikasikan bagaimana melihatnya bertemu dengan realitas. Ternyata realitas tidak bertemu, lalu bagaimana fungsi ilmu komunikasi? Ini sebenarnya yang jadi topik persoalan, menjadi hal penting bagi kita. Kemudian dalam hal ini bahwasanya di Indonesia itu sebagai gambaran besar harapan itu ada dua menurut saya. Pertama, harapan terhadap kesejahteraan sebagai negara miskin maupun negara kaya, tapi Indonesia sebagai negara berkembang, harapan terhadap kesejahteraan itu paling tinggi, melebihi apapun. Yang kedua adalah harapan ramah terhadap Islam, walaupun ada agama lain. Di sini yang paling berpengaruh itu adalah memenuhi harapan ramah terhadap Islam. Nah, saya bertanya, posisi saat ini bagaimana harapan tadi terhadap realitas? Itu jauh sekali. Apa harapan yang dibangun oleh pemerintah? Income yang meningkat, lapangan kerja bertambah, pertumbuhan ekonomi 7%, sampai hari ini kita semuanya tuh jauh panggang dari api. Jadi ini persoalan mungkin yang bikin kekacauan. Lalu bagaimana dengan fungsi ilmu komunikasi dalam hal ini? Apakah ilmu komunikasi telah menyampaikan hal ini dengan benar? Pelaku, praktisi, konsultan politik, PR, konsultan, menjelaskan ini. Jadi sebenarnya gejolak di masyarakat kita lihat dari hal ini. Dan ada yang menarik, salah satu judul terkait dengan pilkada ini, judul di Suara Merdeka yang saya kutip, yang terbit hari Selasa 28 Juli 2020, ada narasi yang dibangun dan menurut saya itu realitas yang sangat menarik. Pasal gelap, dorong konglomerasi, borong parpol. Jadi kalau melihat judul ini, bahwasanya proses seleksi terhadap calon-calon pilkada itu di belakangnya ada pasal gelap yang diborong oleh konglomerat dan pengusaha yang punya kepentingan bisnis di daerah. Mereka beli kursi-kursi pencalonan melalui partai-partai. Kalau di tingkat nasional, kata Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, cukup dengan dana 1 triliun. Kalau dana 1 triliun bisa membeli partai, Indonesia dana 1 triliun itu kecil sekali bagi mereka. Tolong disingkat, Irsad, pertanyaannya, tolong dipersingkat ya. Ini pertanyaannya, Pak. Saya ingin melihat bagaimana ilmu komunikasi menjembatani ini, Pak. Jadi antara harapan dengan realitas yang terlalu jauh itu, Pak. Bagaimana fungsi, seperti yang Bapak bilang tadi, konsultan PR, dan juga ilmu komunikasi menjembatani antara harapan dengan realitas itu, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Irsad. Saya menangkap substansi dari pertanyaan yang itu. Sebenarnya saya katakan tadi, meskipun kita berharap, kita tetap sadar bahwa komunikasi politik seperti halnya komunikasi umumnya, kedudukannya sebatas enabler. Dia hanya faktor yang memungkinkan sesuatu terjadi. Kalau Anda persoalkan, mengapa ada disparitas yang lebar antara harapan dan kenyataan, padahal ketika memilih rakyat didorong oleh harapan, cobalah tanya kepada mereka yang menyimpang itu. Mereka yang menyimpang dari harapan rakyat itu, mereka akan berdalih mewakili rakyat. Nah, dalih mereka itu sebenarnya tidak terlalu salah kalau kita lihat dari perspektif kenegaraan secara komprehensif. Saya bukan berarti membenarkan penyimpangan dari harapan rakyat, tetapi setidak-tidaknya ada alasan etis. Karena ketika hubungan rakyat dan pemerintah atau hubungan antara yang mewakili dengan yang diwakili itu diikat oleh etika jabatan. Dan etika jabatan yang sering dijadikan dalil di satu sisi sekaligus dalil di sisi lain adalah yang pertama yang mengatakan bahwa mereka yang mewakili rakyat benar-benar menjadi wakil rakyatnya. Rakyatnya mengatakan A, dia katakan A. Rakyatnya mengatakan B, dia katakan B. Itu satu aliran. Tetapi ada aliran lain yang pengikutnya juga banyak. Mereka yang percaya bahwa wakil rakyat bukan menjadi penyambung lidah dan kepanjangan tangan dan kaki. Mereka percaya mereka adalah orang-orang yang mengaku paling tahu tentang kebaikan apa yang akan diwujudkan, harapan mulia apa yang akan diwujudkan. Karena itu mereka akan memilih jalan terdekat, jalan terbaik. Dalihnya seperti itu. Jadi ada etika yang bersifat delegasi,
ada etika yang bernama truth stay safe. Jadi itu dalih dan dalil kan bedanya tipis ya. Tetapi sekali lagi, komunikasi politik tujuannya kan the commonness in meaning. Bagaimana menciptakan kebersamaan di dalam mana. Oleh karena itu maka jangan salahkan, jadi kita membangun demokrasi ini tetap gaduh. Karena kegaduhan dalam demokrasi sebenarnya buah dari pembangunan itu sendiri. Meskipun di awal tadi sudah saya katakan, sebagaimana pertanyaan Bu Welly yang diajukan ke saya, mengapa sih demokrasi ini di kita meriah, pemilu hampir 1 minggu sekali digelar, tetapi kemiskinan tidak berkurang. Saya katakan Bu Welly, ini terjadi karena nisbat antara demokrasi dan kesejahteraan belum kuat. Mengapa belum kuat? Salah satunya tadi Anda sebut. Mereka yang muncul sebagai aktor dalam pilkada sudah disewa, sudah dibeli, sudah disediakan lapak oleh pasar-pasar gelap. Nah ini dia harus kita hentikan. Bagaimana mungkin misalnya ada masyarakat tidak berani mencalonkan diri hanya karena 10 partai memborong dukungannya, memberikan suara dukungan hanya pada satu calon. Nah ini saya katakan demokrasi kita menjadi bottlenecks di satu sisi gitu ya. Mengapa bottleneck kan begini? Rakyat dibangkit-bangkitkan harapannya, kampanye digemborkan, pencalonan dibuka, siapapun bisa mencalonkan, bisa mendaftar, bisa memilih, bisa dipilih. Tetapi ketika memutuskan kandidat mana yang akan diusung oleh partai politik, para kandidat itu seperti tengah menunggu Godot. Kenapa? Karena bisa jadi rekomendasi partai jatuh seperti air yang tak terduga. Bahkan Dewan Perwakilan Daerah, DPD partai yang tahu persis bagaimana dinamika politik di daerah, harapan di daerah, tidak punya kuasa untuk menentukan kandidat mana yang harus direkomendasikan oleh partai politik. Saya sering mengulas ini, baik secara lisan maupun tulisan, agar bottleneck ini dibuka. Dengan cara apa? Lakukanlah pemilu internal partai politik. Apakah namanya mau konvensi partai, atau pemilu pendahuluan, atau apapun. Yang penting, rakyat jangan hanya disodori makanan yang sudah terhidang di meja saja, tanpa diberikan kesempatan untuk memilih menu yang dia sukai. Syukur-syukur kalau diberikan kesempatan untuk turut meracik menu yang akan dijadikan makanannya. Jadi hambatan dalam hal pencalonan seperti ini menurut saya ini menjadi jalan tertutup. Dan kita tahu ketertutupan adalah jalan terang benderang bagi persekongkolan politik. Jadi satu-satunya cara untuk memutuskan persekongkolan ini, kita harus membuka katup-katup atau sekap-sekap yang sampai hari ini masih gulita. Begitu ya Irsan. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi Anda untuk mendalami persoalan yang lebih jauh. Karena sekali lagi saya ingat salah seorang filosof ketika orang membicarakan politik baik lokal maupun nasional, tak ubahnya sedang menggambar wajah seorang perempuan. Tidak akan pernah selesai karena dia harus melukis wajah yang sedang cemberut, wajah yang sedang sumringah, atau wajah yang sedang diam seribu bahasa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Karim ya. Irsan ini dari media nih Prof. Beliau mahasiswa semester 1 ini. Ya. Bagus. Tadi prinsipnya asal nisbul ilmu, pertanyaan itu setengah ilmu gitu. Pertanyaannya bagus, jawabannya akan bagus. Iya. Karena waktu kita terbatas, kita akan menampung 2 lagi penanya ya. Sudah ada sini Ibu Iis Kunaiti sama Raja Zulkarnain. Ibu Iis di sini saya pikir ini mahasiswa S2 dari Bandung kali ini ya. Ibu Iis atau Ibu Kuniati ini? Iya Pak, dari Bandung, STKIP. Dari Bandung, jauh dari kami, dekat dengan Karim gitu loh, ya. Karena secara geografis kita jauh, tapi dekat dengan Prof. Karim ini. Ya, ya. ini kedikdayaan teknologi ini. Ibu Iis ada 2 versi pertanyaan. Ibu Iis pakai yang mana ini? Yang di atas apa yang di bawah? Ibu Iis mau pakai ini? Atau di bawah saja ya? Boleh yang bawah Pak. Bawah ya.
Ibu Is ini banyak penanya ini. Ya, mungkin nanti bisa kapan-kapan ketemu Prof. Karim lebih dikupas Penasaran, lebih Pak. dalam begini. Ya, ini saya bacakan Prof. Pertanyaan Bu Is ini. Apakah sudah menjadi tradisi atau bagaimana jika suatu partai menang dalam pemilu, maka partai politik yang menang dengan pendukung-pendukungnya lupa terhadap kepentingan rakyat, jadi lebih mementingkan partainya sendiri? Kenapa harus seperti itu? Padahal harusnya memperhatikan mementingkan kepentingan rakyat. Silakan Prof. Karim. Ya, kalau dibilang tradisi, berarti kita bertanggung jawab. Karena tradisi itu tidak lain adalah kelakuan orang yang dulu, orang yang sudah meninggal, yang perilakunya kita ikuti hari ini. Kita bisa menciptakan tradisi bagi generasi yang akan datang apabila tindakan kita hari ini diikuti oleh mereka. Nah, karena itu menurut saya, praktik kacang lupa kulit itu sebenarnya bukan tradisi, Bu Iis. Tapi itu hanya penyakit saja. Penyakit akibat virus 3C. Yang pertama, akibat komersialisasi atau konsumerisme. Konsumerisme adalah penyakit atau ajaran yang membangkitkan jiwa yang hidup dengan benda mati. Jadi pemilih itu kan punya jiwa, punya karakter, punya pikiran, punya angan-angan, punya keinginan dan punya ketakutan. Tapi mengapa mereka digoda oleh benda mati, beras, uang, kaos, sal, bahkan kerudung? Itu yang pertama. Jadi consumerism. Yang kedua, celebritization. Ini penyakitnya. Jadi dari asal katanya celebritization itu bagus. Karena dari kata celebration, mereka yang datang disambut dengan syukur dan rasa hormat, seperti kedatangan Rasulullah SAW yang disambut dengan sholawat. Tetapi yang terjadi sekarang, mereka melakukan dramaturgi yang luar biasa, sehingga mereka percaya betul bahwa seorang pemimpin, seorang calon agar dinilai penting, maka rombongan pengiringnya harus banyak begitu. Mereka harus bicara panjang meskipun tidak ada isinya. Dan mereka yang mengatakan berbicara panjang, berkata berulang-ulang sebagai lambang kehormatan, karena komunikasi adalah lambang pikiran yang hidup. Padahal kita sudah melihat, komunikasi itu seperti halnya karbohidrat. Lebih banyak belum tentu lebih baik. Yang ketiga, virusnya yang ketiga adalah sinisme. Karena konsumerisme yang menghebat, selebrasi yang di luar batas, maka sinisme adalah dampak yang sulit dikendalikan. Itulah sebabnya mengapa misalnya jika sinisme terhadap partai politik tetap kuat, orang-orang terbaik tidak akan lari ke partai politik dan akan menjauh dari kehidupan politik itu sendiri. Jadi sebenarnya ini proses yang pantarai yang terus mengalir, terus menjadi, yang butuh keterlibatan kita semua. Dari gesturnya Bu Iis tadi, dari kerudungnya saya tahu Bu Iis guru. Karena itu tugas Bu Iis bagaimana menyadarkan generasi yang menjadi murid-murid kita ini menjadi pemilih yang bisa memutus tradisi jelek itu tadi. Karena politik adalah pilihan. Jadi saya percaya misalnya salah satu mitologi yang digambarkan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya itu, bahwa dalam setiap zaman selalu ada kelompok kreatif yang jumlahnya sedikit, yang merespon tantangan yang dihadapinya dengan nurani dan akal sehatnya. Meskipun kadang dianggap sebagai pemberontak, tetapi kehadiran kelompok kreatif ini akan menyelamatkan bangsanya. Tantangannya ada dua. Selain harus menghadapi tantangan, dia pun harus menggugah kesadaran kelompok masyarakat yang terdiam dan tertidur. Begitu. Nah, kalau ini saya akan bacakan. Terima kasih Prof. Karim. Ya, Pak Firdaus, saya akan bacakan pantun sebagai closing statement. Biar tidak kalah sama Bu Weli dan MC tadi. Sebentar Prof. Ya, saya akan bacakan pantun sebagai closing statement, sebagai tanda kasih kepada peserta semua, sebagai tanda hormat kepada panitia, kepada penyelenggara. Seuntai benang, indah tersulam, direnda bunga, tanda cinta. Selamat siang semuanya.
Semoga berkah acara kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Karim. Tolong Bapak Ibu kasih tanda reaction. Ya. Tolong kasih reaction. Ya. Ini karena berhubung waktu kita yang terbatas ya. Jadi Pak Jul tidak bisa kita handle pertanyaannya. Mungkin insya Allah waktu mungkin ya. Kalau memungkinkan COVID mereda, kita akan mengundang Prof. Karim ke Pekanbaru. Biar diskusinya lebih hangat dan lebih hidup. Ya Bu El ya? Ya, Pak Firdaus. Ya. Oh, Bu Eli siap. Jadi waktu kita sudah habis ini ya. Jadi mohon dimaafkan kepada Bapak Ibu peserta kuliah umum pada hari ini. Saya atas nama moderator mohon maaf atas silap dan salah atau kata-kata kurang berkenan. Karena Prof. Karim pakai pantun, saya juga akan membacakan satu pantun. Pagi-pagi mencari jamu. Jamu itu banyak khasiat. Jangan bosan mencari ilmu, karena ilmu banyak manfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membantu kuliah umum kita pada siang menjelang sore hari ini. Apa yang disampaikan dapat memberikan pencerahan buat kita semua berkaitan dengan tema yang kita angkat, yakni berkaitan dengan komunikasi politik. Sebelum saya tutup acara kita pada sore hari ini, mungkin kepada Ibu Weli ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan atas waktunya, Weli. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Karim yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu ya dan memberikan pencerahan mahasiswa di program komunikasi ya. Pak Firdaus yang telah membantu acara ini dan juga terima kasih saya sampaikan kepada para peserta webinar, maksudnya peserta kuliah umum kita pada siang hingga sore hari. Mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Firdaus sampaikan, pandemi ini bisa segera berakhir dan bisa kita undang kembali untuk datang ke visit Universitas Riau. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari sudah menunjukkan pukul 15.30 ya, itu tandanya juga sudah lebih dari 2,5 jam kebersamaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin saya akhiri saja kuliah umum kita pada sore hari ini. Sebelum saya menutupnya, saya sampaikan 2 buah pantun. Ya. Ke pasar banyak Pak. 2 saja. Iya Pak. Pasar pagi membeli tomat di kedai, beli selasih. Kepada Prof. Karim narasumber yang terhormat, kami ucapkan banyak terima kasih. Lagi berusaha bersama Panglima masuk ke hutan. MC hanya manusia biasa, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Oh, Ringo ini. Mantap Pak, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.